Kaget dong aku, Mbak, harus menempuh 4 sampai 5 jam perjalanan, Mbak. Nah, saking banyaknya itu pernah nggak sih kamu bikin kesalahan gitu? Hai semuanya, kenalin aku Deta. Dan hari ini seperti biasa aku pengen ngebahas tentang kerjaan dari teman-teman aku. Hari ini aku seneng banget karena aku bertemu dengan salah satu temanku yang sudah lama kita tidak jumpa dan aku tidak menyangka kalau dia sekarang di luar pulau. Hai, ada siapa nih? Halo, kenalin. Panggilannya Raya. Oke, Raya. Nah, Raya ini kalau boleh tahu, kamu sekarang kerjanya apa sih, Raya? Sekarang jadi tenaga pendidik, Mbak. Wow, jadi Hmm. tenaga pendidik, guru ya, keren banget sih, sumpah. Tapi aku baru tahu kalau ternyata kamu itu di luar pulau ya, Ray? Iya, Mbak. Kamu asli mana dan sekarang kerjanya di mana? Oke, kalau asli ya jelas asli Sleman ya, Mbak, Jogja. Kerjanya di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Wah, sumpah itu jauh banget sih. Kok bisa sampai sana? Boleh diceritain dulu nggak? Ya, kemarin setelah lulus kebetulan langsung ada pengumuman yang penerimaan CPNS itu, Mbak. Jadi nyoba-nyoba daftar, lihat-lihat, oh ada formasi kosong di Kalimantan Selatan. Ya wes, bismillah yuk keluar dari zona nyaman. Yuk nyoba daftar ya, alhamdulillah lolos. Mantap banget ya, ini luar biasa sekali loh. Jadi udah berapa tahun kerja di sana? Ini udah 2 tahun 2 bulan. Udah 2 tahun 2 bulan. Ya ampun, Mm. udah 2 tahun 2 bulan. Berarti udah nggak C lagi dong. Sekarang udah PNS atau ASN Enggak, ya. enggak, alhamdulillah udah. Wow, gila gila gila. Luar biasa banget loh. Berani keluar dari zona nyaman gitu ya. Mm-mm. Ya, Itu kamu di guru SD, SMP apa SMA sih? di salah satu SMA negeri. Ya. Oh, guru SMA. Oke. Hmm. Nah, boleh nggak diceritain dikit kayak apa namanya kerjaan kamu itu kalau jadi guru itu sebenarnya kayak selain ngajar apa sih yang orang-orang nggak tahu gitu kalau guru kita tahu ya guru itu mengajar tapi kayak selain itu gitu yang orang-orang nggak tahu apa aja. Yang nggak tahu ya selain mengajar mungkin di kegiatan kayak menyusun perangkat pembelajarannya itu Mbak. Hmm. Perangkatnya ternyata ketika udah jadi ASN nih, perangkatnya seabrek. Ternyata Oh, setebel itu gitu loh. Wow, ternyata jadi guru nggak sebatas ngajar maju ke depan, jelasin ini, ternyata ya tetap harus nyiapin materinya apa, harus ngecek nih kemajuan peserta didik itu gimana. Bener-bener ya di luar ekspektasi yang taunya dulu cuman ngajar gampang ternyata. ternyata tidak segampang itu Mm. ya. Wah, gila. Tapi apa namanya ketika kamu di sana, kamu dulu kuliah jurusan apa? Kalau dulu kuliah kebetulan di pendidikan sosiologi. Ah, di sana juga ngajarnya sosiologi. Iya, Ah, itu berarti kan kamu setidaknya udah ada bekal-bekal tertentu ya dari perkuliahan itu ya, bener nggak sih? iya sih termasuknya. Berarti kamu sebenarnya nggak kaget ya tadi yang dibilang kayak ada perangkatnya, apa tadi menata ini ya, persiapan buat guru tadi. Kalau dikata kaget, iya dikit, hanya saja gini, ketika dulu waktu kuliah, kan yang dipelajari kan tentang perangkat 2013 nih, kurikulum 2013. Sekalinya masuk di sekolah ini, kurikulum merdeka. Jadi ya belajar lagi. Yang ternyata itu kurikulum merdeka sekarang ini, ya termasuk beda jauh dengan yang kurikulum 2013 kemarin. Jadi ya belajar dari nol lagi gimana. Mm-mm. Oh, gitu ya. Jadi kayak mau nggak mau emang harus up to date sama yang sekarang gitu ya. Iya. Mm-mm. Oke, wah emang kerjaan dimanapun itu kayak harus yang namanya belajar Mm-mm. terus-menerus gitu ya. Menurut kamu nih, kamu kan udah 2,5 tahun jadi guru dan guru SMA gitu ya kan. Menurut kamu skill apa atau kemampuan apa yang harus dipunyai oleh seorang guru gitu? Kalau benar Mbak, tapi kalau lihat skill itu, apakah lihat
sesuai daerah kita kerja apa gimana? Bisa ini, kalau jadi gurunya aja sih, menurut kamu gimana? Kalau setiap daerah beda skill ya? Harus perlu beda skill? Eee, kalau beda skill sih enggak, cuman kan, di kurikulum terbaru ini, di kurikulum 2013 ini kan kita tenaga pendidik itu kan dituntut untuk ayo lebih kreatif gitu loh, Mbak, kayak memanfaatkan berbagai media elektronik maupun yang media non elektronik, itu lebih harus itu kayak bisa mengolah metode pembelajaran itu nggak sebatas menceramahi. Nah, nggak sebatas itu. Benar-benar ada harus skill yang bisa mengolah kelas biar nggak sebatas itu. Oh, jadi memang Mhm, harus ada skill kreativitasnya yang diuji gitu ya? heeh, Nah, mhm, tuh kayak kamu ada nggak sih tips dan trik? Mungkin kan kayak orang kadang bilang kayak, kreatif itu tidak muncul dengan sendirinya, kayak gitu, ada latihannya atau apa. Nah, menurut kamu gimana nih? Kamu udah 2,5 tahun ngejalanin itu, ada nggak sih tips dan triknya gitu ya? kalau terkait dengan tips dan trik itu lebih ke gimana kita mau kayak trial and error gitu, Mbak. Mhm. Oke, memang sumber belajar kan nggak sebatas di buku gitu ya, nggak sebatas di YouTube. Kalaupun, oh lihat di YouTube pun ayo coba kita praktek, kalau, oh di YouTube bikin seperti ini, kita nyoba yang seperti itu. Nanti kan tahu kurang-kurangnya gimana gimana gimana, dan kalau bisa kayak di sekolahan pun coba diskusi gitu, diskusi dengan sesama tenaga pendidik, biar tahu kan, oh dari guru yang itu bagusnya gini gini gini, guru yang sana bagusnya seperti ini, coba kita istilahnya kayak kita kombinasiin, itu sih, jangan lelah yang trial and error. Gitu. Mmm, jadi Mhm, kayak nggak menutup kemungkinan juga kayak misalkan melihat guru lain, sharing sama guru lain gitu mhm, ya? mhm, Oke deh, kalau gitu. Emang kita tuh kayak, di dunia pekerjaan, kayak ada yang namanya kolaborasi nggak sih? Nggak melulu soal mhm. kompetisi, ya kan? Iya, betul 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 banget. Apalagi kan di kurikulum Merdeka ini kan kayak diminta untuk melahirkan ya, melahirkan, apa namanya, peserta didik yang profil pelajar Pancasila, yang mereka tuh bener-bener bisa nggak sebatas yang tahu, "Oh daerahku ada seperti ini," tapi tahu di daerah luar seperti ini yang memang menuju proses seperti itu perlu kolaborasi dengan guru-guru lain, perlu emang. Mhm. Mantap mantap. Jadi kamu juga sering ngobrol sama guru lain gitu ya berarti, ya kan? Iya, termasuknya. Apalagi kalau misal, katakanlah bahas satu peserta didik, kalau apa ya, mungkin kalau orang bilang bandel istilahnya, kalau dikasih tahu bandel gimana gitu loh, kayak harus metode apa sih biar peserta didik tersebut tuh kayak mau join gitu loh. Lebih ke kayak gitu sih kalau apa, diskusi-diskusi. Tapi kalau misal untuk collab kayak menyusun media pembelajaran apa metode tuh oke-oke aja bisa. Mhm, Oke. Nah, sekarang aku mau tanya nih, tadi kan udah ada skill-nya, paling enggak yang paling dibutuhin apalagi di kurikulum sekarang adalah kreativitas. Nah, kamu kerja jadi guru di Kalimantan Selatan, jauh banget dari tempat tinggal kamu, dari asal daerah mhm. kamu, gitu ya. Nah, ada nggak sih resiko yang kamu hadapin selama jadi guru gitu? Nggak cuman karena kamu jauh dari keluarga, tapi juga resiko lainnya gitu? Resiko lain ya, kalau Mhm. dilihat dari, kemarin kok peraturan namanya, persyaratan Mbak untuk ke ASN-an ini ya nggak mengajukan pindah. Bener sih, itu resiko banget, Yes, oke. heeh. Kalaupun harus mengajukan pindah, itu pun kalau di salah satu instansiku ini, paling nggak 10 tahun dulu. Mengabdi 10 tahun, jadi selama Oke. sebelum itu jangan mengajukan pindah. Masih ada 7,5 tahun ya sih? Oke, deh. Terus apa lagi? Yang lainnya resiko jadi guru ada lagi nggak? Mungkin guru secara umum gitu? Resiko guru secara umum ini sih Mbak, kayak yang kalau kita hanya fokus di administrasi takutnya tujuan pembelajaran nggak nyampe ya. Kalau bisa ya tetap, apa namanya, gimana bisa seimbang gitu loh.
Soalnya kan ya mengingat itu tadi Mbak, mengingat di kurikulum baru, walaupun di sisi lain bagus untuk kolaborasi antar guru, tapi di sisi lain pun juga kayak laporan gitu-gitu juga banyak. Jadi takutnya kalau kita hanya sebatas fokus yang penting terlaksana, nanti resikonya yaitu tujuan pembelajaran nggak tercapai. Mhm. Karena kayak dari segi administrasinya tuh juga udah banyak gitu ya. Jadi Mhm, kayak kadang-kadang malah jadi, terlalu fokus ke yang administrasinya. Memang jadi harus mhm, selalu diingetin terus ya kalau tujuan mhm, utamanya adalah tujuan pembelajaran itu tadi, mhm. gitu. Tantangan baru sih ini ya, terutama buat teman-teman yang jadi guru. Semangat, sumpah semangat banget. Kudu. Kudu, oh ya bener. Nah, itu tadi resikonya kayak gitu dan kamu juga udah cerita kalau banyak banget administrasi yang harus kamu laluin kayak gitu kan. Nah, saking banyaknya itu pernah nggak sih kamu bikin kesalahan gitu? Sering, apalagi di awal-awal. Oke, boleh ceritain dikit nggak kesalahannya tuh kira-kira apa? Kan mengingat mengingat nih ya Mbak, kemarin setelah lulus kan aku nggak yang langsung kerja di instansi sekolah gitu kan, enggak. Yang mana sempat kerja di ya, apa istilahnya, tempat hiburan, katakanlah Oh itu, ya, oke. kerja di situ yang mana di situ kan nggak ada perangkat pembelajaran gimana sama sekali. Jadi kemarin ketika dinyatakan lolos dan diterima di instansi ini, dan kembali mengingat zaman kuliah gimana-gimananya, kesalahan-kesalahan awal itu yang kubawa dari kuliah, ilmu dari kuliahku dengan yang dipraktekin di sini beda, gitu. Jadi bener-bener kesalahannya lebih ke kayak isi, gitu. Mhm. Kayak isinya bener-bener harus banyak menyesuaikan dengan yang biasa dikerjakan oleh yang guru-guru yang di sini gimana, gitu. Ini maksudnya isi itu kayak isi pelajarannya atau kayak isi, maksudnya kayak cara mengajarnya? Lebih ke kayak isi ini sih, apa sih namanya kalau di administrasi sih kayak Oh, administrasi. susunan-susunan heeh, susunan-susunan kayak nih ya Mbak, susunan kayak di indikator-indikator capaian pembelajaran. Nah itu loh, indikatornya Mhm, apa aja, penggunaan kayak level kognitifnya, nah itu. mhm mhm. Kalau yang biasa dulu diajarin sama dosen kan istilahnya kognitif kalau anak-anak SMA ya paling enggak yang level 4, 5, 6 gitu. Tapi Mhm ternyata pas mhm. udah di sini masih yang 2, 3, 4 gitu loh. Oh ya Mmm. wes. Oh, lebih Jadi emang banyak kesalahan menyusun itu. oh gitu, tapi kalau di ngajar pernah nggak kamu ngelakuin kesalahan? Nah, kalau dikata kesalahan mungkin belum terbiasa aja untuk yang, apa ya namanya tuh, bener-bener membawa diri aja, masih yang kaku. Mhm, Yang karena masih ceritanya mau awal-awal ya? ngapain heeh, ceritanya mau ngabsen atau mau sekedar manggil nyebut si A, jadinya malah ngapain. Nyebut tapi emang kayak apa namanya, ternyata jadi seorang pengajar itu nggak segampang yang kita pikir. Dulu kan kita waktu sekolah Mhm, kayak mikir, "Oh bu guru itu, ya udah gitu doang," gitu mhm, kan. Ternyata sekarang loh ini ada ibu guru raya, bahkan dia juga kayak ngabsen aja bisa deg-degan gitu. Karena itu kayak fase-fase awal memang kayak gitu nggak sih? mhm, mhm, Karena kalau dipikir kayak, bener-bener cuman ngabsen gitu, ya kan? iya, kan kayak yang ya gimana ya Mbak, ditatap ditatap sama anak-anak baru, ya baru pertama kali ketemu ya kan, baru pertama kali ketemu, mereka lihat, oh ada orang Jawa masuk ke sini, jadi kan pandangannya beda, jadi kikuk bawaannya. Tapi kan, apa namanya, orang-orang di sana nggak maksudnya kayak terbuka baik dengan kamu gitu ya kan? Iya, termasuknya iya, alhamdulillah terbuka-terbuka baik aja. Cuman ya itu sih, kalau yang lemahnya di anak-anak ya, kan kalau kita di pembelajaran itu kan namanya pembelajaran umum, mata pelajaran apapun itu ketika penjelasan kan baiknya loh Mbak, baiknya kan ya menggunakan bahasa Indonesia. Namun Mhm. sayangnya untuk yang di sini kebiasaan masih menggunakan bahasa asli sini. Jadi kayak ketika aku pertama-pertama menjelaskan pakai bahasa Indonesia tuh juga yang was-was nih anak-anak tuh bener-bener paham enggak ya gitu loh. Yang kayak gitu. Cuman karena masalah kebiasaan aja ya sebenarnya kalau itu?
Iya. Terus Mm-mm. akhirnya gimana? Akhirnya sekarang kamu mulai belajar bahasa daerah Kalimantan Selatan atau kamu kayak membiasakan mereka untuk berbahasa Indonesia? Kalau selama pembelajaran, tak usahakan mewajibkan anak-anak itu membahasakan Indonesia, terutama kalau di kelas. Tapi di luar itu bebas. Jadi ya semenjak dari awal nyampe di sini pun juga belajar bahasa sini. Jadi kalau lagi posisi santai sama guru-guru yang lain atau kebetulan ketemu sama tetangga gitu, yang ngomongnya pakai bahasa sini udah. Jadi emang butuh penyesuaian dan harus ada batasan ya, kayak kapan ketika di kelas, kapan ketika di luar kelas, kayak gitu. Mantap loh. Kamu jadi nambah satu skill lagi nggak sih? Jadi kayak bisa bahasa lain adalah Kalimantan Selatan. Ya secara nggak langsung. Iya bener kan. Mantap loh, sumpah. Nah sejauh ini kamu seneng kan kerja di sana? Iya, alhamdulillah. Kudu Apa di yang bawah bikin happy kok. oh ya harus di bawah happy, bener-bener bener. Apa yang bikin kamu senang kerja di sana, Raya? Eh, Kalau yang bikin seneng sih dari guru-gurunya juga. Jadi guru-guru bawaan guru-gurunya itu nggak yang terus kalau bahasa Jawanya tuh gampang sepanen. Nah, nggak yang gampang seperti itu. Jadi kalau pas posisi lagi serius itu oke, masih bisa dibawa santai, masih bisa diajak ngobrol gimana gimana ya. Itu sih ya bisa saling support lah gitu. Jadi kalau misalkan maksudnya kalau kita kerja, itu juga dibutuhkan lingkungan yang juga mendukung kita. Nah, ini kamu dapetin di sini gitu ya. Ya, termasuk. Iya. Nah, boleh nggak sih diceritain sedikit, Raya, kamu dulu waktu awal-awal ke sana sempat ada culture shock gitu nggak sih? Oh, culture shock ya. Dulu waktu pengumuman penempatan nih ya Mbak, pengumuman penempatan di Hulu Sungai Selatan. Kebetulan kan ada saudara di Martapura. Nah, omku langsung ngecekin. Omku bilang katanya sekolahnya oke, aman-aman aja, tapi di daerah rawa ya kaget dong aku Mbak. Artinya posisi kita kayak di Sleman aja kan kayak namanya sungai apa rawa aja kan malah jarang atau nggak ada ya kan, sekalinya dengar penempatan kok di daerah rawa tuh ya kayak pikirannya udah aneh-aneh aja. Rawa tuh berarti ntar identiknya sama entah buaya entah malah ular atau apa ya kan. Dan ya pas sekalinya nyampe di sini betul daerahnya di daerah termasuk rawa, banyak sungai-sungai besar ya, cuman alhamdulillahnya nggak yang terus ada buaya. Tidak seganas itu ya, Bun. Nggak seganas itu. Dan ini sih Mbak yang masih termasuk mengagetkan, orang-orang di sini kalau kayak misal bebersih gitu ya menggunakan air rawa itu. Mandi Jadi juga pakai benar air rawa. jadi benar-benar yang mungkin sering kita lihat di televisi gitu ya, yang kalau orang Kalimantan yang mandi mandi di sungai yang langsung gitu ya itu emang ada di sini benar-benar. Dan alhamdulillahnya dapat kosan yang airnya PDAM. Oh, jadi kayak kalau kamu ini ya bisa mandi di kosan. Kayak gitu, Oh, dengan aman dan tenang. Tapi, aku pun dulu pernah KKN gitu di daerah Kalimantan, itu juga emang masih banyak yang kayak belum terjangkau listrik juga ada. Jadi kayak, emang kita tuh harus memperluas wawasan kita ke luar daerah juga, ya kan. Kamu oh, seru bisa dapat pengalaman gitu, gak cuman di Jawa yang kayak semuanya tuh mungkin udah serba terpenuhi, listrik oh, enak, oh. ada, air ada banyak, gitu kan. Nah, ini juga merasakan kayak apa namanya di luar ternyata masih ada juga yang air masih tahan, terus apa listrik juga belum terjangkau kayak gitu kan. Hmm. Itu kan kalau kayak di Jawa, katakanlah kita mau nonton film ya sekedar hiburan, sejam nyampe, setengah jam Hmm. nyampe. Kalau Hmm. dari tempat tugas mau ke pusat ibu kota provinsi aja harus menempuh 4 sampai 5 jam perjalanan, Pak. 4 sampai 5 jam udah capek duluan gak sih? Udah capek duluan. Kayak udah mendingan tidur aja di rumah. Tuh, aku bener capek. Iya, tapi sisi positifnya kamu jadi bisa banyak nabung gak sih? Ya sih di sisi lain jadi apa ya namanya? Nggak yang demen.
Iya iya, benar-benar. Tetap ada sisi positifnya ya, Sis, ya. Tetap tetap. Tapi kalau misalkan buat, apa namanya, buat kayak ya sehari-hari, pasti di sana ada lah ya warung kayak harganya mahal nggak sih kalau kamu bandingin sama di Jawa gitu? Termasuknya murah. Mhm. Di sini termasuk banyak warung-warung kayak warung nasi kuning, apa soto, mie ayam juga banyak. Untuk yang porsi full kayak tadi aku sarapan nasi kuning, lauk lauk apa paha bawah ayam itu aja udah 10.000. Beli sayur di pasar aja 2.000 udah dapat, Mbak. Mmm, Sayur matang jadi itu ya, oh, itu hitungannya murah loh, ya kan? itu termasuknya murah. Mantap loh, soalnya kayak, apa namanya, kadang di Jawa aja 2.000 buat sayur kadang belum tentu dapat. Mungkin di kota-kota tertentu ya, tapi kalau yang di Oh, kota-kota besar biasanya kan pasti udah lebih dari itu kan. termasuknya murah kalau untuk makanan. Oh, ya udah berarti syukurlah ya, emang beneran mungkin kamu ditakdirkan di sana untuk menabung, ya nggak sih? Iya. Oke. Nah, tadi kita udah banyak banget ngobrol, kayaknya emang seru banget kerja di sana. Nah, tadi aku juga udah ngobrolin Raya ini dulu kuliahnya di S1 jurusan pendidikan sosiologi ya? Nah, bener kan? Nah, menurut kamu buat jadi seorang guru itu apakah harus dari jurusan pendidikan dulu, kuliahnya? Ada nggak sih teman kamu yang guru tapi dia nggak kuliah di jurusan pendidikan gitu? Eh, sebenarnya enggak juga sih, Mbak. Kan selama ini pun dari pemerintah, kalau misal kita non kependidikan juga bisa mengikuti yang PPG itu, Mmm. ya, yang pendidikan guru. Jadi bisa-bisa aja. Cuman yaitu yang PPG istilahnya kita harus kuliah lagi kan untuk mendapatkan ilmu keguruan. Kan kalau yang di non kependidikan itu kan lebih ke kayak ilmunya gimana. Sementara yang di PPG kan ketambahan ilmu pendidikannya. Nah, itu bisa-bisa aja sih, Mbak. Kayak yang penting asal tahu gimana ngajar. Nah, Oh, jadi meskipun oh, nantinya kamu bukan dari jurusan pendidikan, itu akan ada kayak kuliah lagi lah ya untuk yang khusus keguruan itu. oh, oh. Berarti sebenarnya yang lulusan SMA atau SMK juga bisa dong langsung daftar jadi guru asalkan lolos tes aja? Atau ada syaratnya harus S1 atau D3 gitu? Tergantung sih Mbak itu kalau misal penerimaan guru yang dia apa pendidikan terakhirnya SMA sebenarnya juga tergantung dari sekolah yang membutuhkan. Kalau di sekolahku sini untuk yang guru emang paling enggak S1. Kalau yang jurusan maaf yang pendidikan terakhirnya SMA, kalau di sekolahku sebatas untuk yang jadi kayak di TU, Hmm, nah yang di tata usaha gitu. oke, ada bagiannya masing-masing dan tergantung Oh, balik lagi ke sekolahnya masing-masing ya. nah betul. Oke, kalau gitu. Nah, terakhir nih, Raya, karena semua pertanyaan sudah aku tanyakan. Nah, boleh nggak sih kasih pesan dan pesan-pesan, ya, pesan-pesan buat teman-teman yang lagi cari kerja atau mungkin teman-teman yang pengen jadi guru gitu loh? Eh, Mungkin kalau pesan lebih ke ya jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah, terus itu aja sih. Ya karena kita nggak tahu tuh rezeki kita gimana. Nah, itu itu aja sih. Kalau Oke. yang lain, hmm, kalau yang lain ya tetap jangan berhenti belajar. Kan sumber belajar sekarang nggak cuma buku, ya kan? Hmm, itu aja. Oke, sungguh pesan yang luar biasa, terutama buat orang yang sudah menjalani keluar dari zona nyaman, benar-benar keluar. Ya, Makasih banyak akhirnya. ya Raya buat bantuan dan sharing-nya. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang penasaran lagi nih, kayak kerjaan Raya itu lebihnya itu kayak gimana, bisa langsung aja komen di bawah ini atau misalkan mau request nih, "Kak, besok bahas dong kerjaan ini." Bisa juga, Hmm. request dan komen di bawah ini dan jangan lupa buat like dan juga subscribe. Thank you, makasih banyak ya Raya buat bantuannya ya. Iya, Mbak. Thank Makasih juga. you.